Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gilang Akbar Pratama, NPM saya 230-21024. Prodi saya Perbankan Syariah IAIN Metro, kelas A semester 1. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang bahwa Al-Quran itu adalah sebuah mukjizat. Mengapa? Alasan pribadi saya yakni Al-Quran adalah mukjizat, yaitu yang pertama, Al-Quran tidak pernah berubah isinya. Al-Quran dari dulu hingga sekarang tidak pernah berubah baik bertambah ataupun berkurang, walaupun hanya satu huruf saja. Kedua, mudah dihafal. Al-Quran mudah dihafal oleh semua kalangan, baik anak usia TK maupun orang dewasa. Jika bukan karena mukjizat yang besar, Al-Quran tidak akan mudah dihafal seperti kitab-kitab yang lain. Ketiga, Al-Quran tidak membosankan. Al-Quran tidak pernah membosankan untuk dibaca. Semakin kita membacanya, maka semakin kita ingin terus untuk membacanya. 4. Isinya benar semua. Isi Al-Quran semuanya benar, tidak ada keraguan di dalamnya. Kelima, tidak ada yang bisa menandingi atau membuat yang serupa dengan Al-Quran. Kata-kata dalam Al-Quran tidak ada yang dapat menandinginya. Syairnya begitu indah. Menurut saya, bukti bahwa Al-Quran adalah sebuah mukjizat ini tertera dalam surat Al-Anbiya ayat 30 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Awalam yaral ladzina kafaru annas samawati wal ard kanata ratqana fa fattaqnahuma wa ja'alna minnal ma'i kulla shay'in hayy afala yu'minun. Artinya, dan apakah orang-orang yang kafir tidak mengetahui bahwasanya langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah suatu yang padu, kemudian kami pisahkan antara keduanya, dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Maka mengapa mereka tidak juga beriman? Apakah orang kafir tidak mengetahui bahwa sesungguhnya langit dan bumi itu keduanya merupakan suatu objek yang saling menyatu tanpa ada pemisah antara keduanya? Maka tidak ada hujan dari langit dan tidak ada tanaman dari muka bumi. Kemudian kami memisahkan keduanya dengan kuasa kami, dan kami turunkan hujan dari langit, dan kami keluarkan tanaman dari dalam tanah, serta kami menjadikan segala sesuatu hidup dari air. Apakah orang-orang yang ingkar itu tidak mau beriman, lalu mengimani apa yang mereka saksikan dengan menghususkan ibadah bagi Allah saja? Tanda tanya. Cukup dalam surat Al-Anbiya ini, saya yakin, karena ada beberapa alasan yang membuat saya yakin, yaitu pertama, keindahan dan keunikan gaya bahasa beserta sastra Al-Quran yang berbeda dengan keindahan sastra dan gaya bahasa yang dimiliki oleh orang-orang Arab. Meskipun memiliki keindahan sastra yang tinggi, tetapi Al-Quran mudah difahami. Kefasihan bahasa di dalamnya yang tidak mungkin dapat ditandingi dan diciptakan oleh semua makhluk, termasuk jenis manusia. Manusia seperti halnya makhluk yang lain, berada dalam pemeliharaan Allah Subhanahu wa Ta'ala sejak kelahiran hingga kematiannya. Setiap manusia memiliki suatu pedoman untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditentukan, seperti halnya Al-Quran yang dijadikan pedoman oleh setiap umat Islam. Kita tahu bahwa Al-Quran merupakan salah satu mukjizat abadi yang diberikan Allah kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril alaihissalam. Hal ini dijadikan salah satu alasan kandungan kitab suci tersebut terus-menerus digali oleh para pengkajinya. Mereka berusaha menemukan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tentang keaslian Al-Quran, kebenaran kandungannya, nilai-nilai universal yang terkandung di dalamnya, dan eksistensinya. Salah satu yang dikaji di dalamnya sebagai bukti kemukjizatannya yaitu studi tentang bagaimana Al-Quran sendiri mampu melindungi isinya dan berbagai serangan baik dan bentuk ketidakpercayaan maupun keraguan sampai pengingkaran terhadapnya. Sebagai mukjizat, pengingkaran terhadapnya sebagai mukjizat ia memuat hakikat wujud mutlak yang dapat dipahami secara relatif sesuai dengan latar belakang pengetahuannya. Sekian dari saya, Gilang Akbar Pratama. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.